Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yezi Armiza dengan NIM 200164047 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, pada pertemuan kali ini dari mata kuliah pengantar psikolinguistik saya akan membahas tentang gangguan berbahasa. Yang pertama, ada konsep gangguan berbahasa. Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Berbahasa merupakan proses mengomunikasikan bahasa tersebut. Proses berbahasa sendiri memerlukan pikiran dan perasaan yang dilakukan oleh otak manusia untuk menghasilkan kata-kata atau kalimat. Alat bicara yang baik akan mempermudah berbahasa dengan baik. Namun mereka yang memiliki kelainan fungsi otak dan bicaranya tentu mempunyai kesulitan dalam berbahasa, baik produktif maupun reseptif. Inilah yang disebut sebagai gangguan berbahasa. Yang kedua, ada jenis dan penyebab gangguan berbahasa. Yang A. Gangguan berbicara. Berbicara merupakan aktivitas motorik yang mengandung modalitas psikis. Oleh karena itu, gangguan berbicara ini dapat dua kategori. Pertama, gangguan mekanisme berbicara yang berimplikasi pada gangguan organik, dan yang kedua, gangguan berbicara psikogenika. Gangguan mekanisme berbicara yaitu proses berbicara adalah suatu proses produksi ucapan atau percakapan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, otot-otot yang membentuk rongga mulut, serta kerongkongan dari paru-paru. Maka gangguan berbicara berdasarkan mekanismenya ini dapat dirinci menjadi gangguan berbicara disebabkan kelainan pada paru-paru atau pulmonal, pada pita suara, laringal, dan lidah lingual, pada rongga mulut dan kerongkongan resonantal. Ada yang pertama, gangguan akibat faktor pulmonal. Gangguan ini dialami oleh para penderita paru-paru. Para penderita penyakit paru-paru ini kekuatan bernafasnya sangat kurang sehingga bicaranya diwarnai oleh nada yang monoton, volume suara kecil dan terputus-putus. Gangguan yang kedua itu akibat faktor laringal. Gangguan pada pita suara sehingga suara menjadi serak atau hilang sama sekali. Yang ketiga, gangguan akibat faktor lingual. Lidah yang terluka akan terasa perih jika digerakkan. Untuk mencegah timbulnya rasa perih, aktivitas lidah dikurangi. Dalam keadaan ini, maka pengucapan sejumlah fonem menjadi tidak sempurna. Yang keempat, ada gangguan akibat faktor resonasi, menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi bersengau. Yang B, gangguan berbicara psikogenik. Gangguan ini sebenarnya tidak bisa disebut sebagai gangguan berbicara. Mungkin lebih tepatnya disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal, tetapi merupakan ungkapan dari gangguan di bidang mental. Modalitas mental yang tertangkap oleh cara berbicara sebagian besar ditentukan oleh nada, intonasi, dan intensitas suara, lafal, dan pilihan kata. Ujaran yang berirama lancar atau tersendat-sendat dapat juga mencerminkan sikap mental si pembicara. Gangguan ini antara lain, yang pertama, berbicara manja. Disebut berbicara manja karena cara bicaranya seperti anak kecil. Jadi ada kesan anak atau orang yang melakukannya meminta perhatian untuk dimanja. Umpamanya anak-anak yang baru terjatuh, terluka, atau mendapat kecelakaan, terdengar adanya perubahan pada cara berbicaranya. Selanjutnya ada berbicara kemayu. Berbicara kemayu berkaitan dengan perangai kewanitaan yang berlebihan. Jika seorang pria bersifat atau bertingkah laku kemayu, jelas sekali gambaran yang dimaksudkan oleh istilah tersebut. Berbicara kemayu dicirikan oleh gerak bibir dan lidah yang menonjol atau lemah gemulai. Meskipun berbicara seperti ini bukan suatu gangguan ekspresi bahasa, tetapi dapat dipandang sebagai sindrom fonologik yang mengungkapkan gangguan identitas kelamin, terutama yang dilanda adalah kaum pria. Yang ketiga ada berbicara gagap. Gagap adalah berbicara yang kacau karena sering tersendat-sendat, mendadak berhenti, lalu mengulang-ulang suku kata pertama dan kata-kata berikutnya. Dan setelah berhasil mengucapkan kata-kata itu, kalimat dapat diselesaikan. Yang keempat ada berbicara latah.
Latah sering disamakan dengan ekolala, yaitu perbuatan membeo atau menirukan apa yang dikatakan orang lain. Tetapi sebenarnya latah adalah suatu sindrom yang terdiri atas curah verbal repetitif yang bersifat jorok atau koprolala dan gangguan lokomotorik yang dapat dipancing. Kelatahan ini merupakan excuse atau alasan untuk dapat berbicara dan bertingkah laku porno, yang pada hakikatnya berimplikasi invitasi seksual. Yang selanjutnya ada gangguan berbahasa. Yang pertama tadi ada berbicara, yang kedua gangguan berbahasa. Berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Anak-anak yang lahir dengan alat artikulasi dan auditori yang normal akan dapat mendengar kata-kata melalui telinganya dengan baik dan juga akan dapat menirukan kata-kata itu. Untuk dapat membahas yang diperlukan kemampuan mengeluarkan kata-kata. Ini berarti daerah Broca atau gudang tempat menyimpan sandi ekspresi kata-kata dalam otak harus berfungsi dengan baik. Kerusakan pada daerah tersebut dan sekitarnya menyebabkan terjadinya gangguan bahasa yang disebut afasia. Berikut adalah jenis-jenis afasia. Yang pertama, afasia motorik kortikal adalah hilangnya kemampuan untuk mengutarakan isi pikiran dengan menggunakan perkataan. Penderitanya masih mengerti bahasa lisan dan tulisan, namun ekspresi verbal tidak bisa sama sekali. Yang kedua ada afasia motorik subkortal, terjadi karena kerusakan bagian bawah Broca. Penderitanya tidak dapat mengeluarkan isi pikirannya dengan menggunakan perkataan, tetapi masih bisa berekspresi verbal dengan mampu. Yang ketiga afasia motorik transkortikal, terjadi karena hubungan langsung antara pengertian dan ekspresi bahasa terganggu. Penderitanya dapat mengutarakan perkataan, namun hanya singkat dengan perkataan substitusinya. Yang keempat ada afasia sensorik. Kerusakan karenanya dapat menyebabkan bukan saja pengertian dan apa yang didengar terganggu, tetapi juga pengertian dari apa yang dilihat ikut terganggu. Yang C ada gangguan berpikir. Gangguan ekspresi verbal sebagai akibat dari gangguan pikiran dapat berupa yang pertama pikun, suatu penurunan daya ingat dan daya pikir lainnya yang dari hari ke hari semakin buruk. Yang kedua ada schizofrenik, gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir. Dan yang ketiga ada depresif. Orang yang tertekan jiwanya memproyeksikan penderitaannya pada gaya bahasa dan ekspresi verbalnya. Volume ekspresi verbalnya lemah lembut dan terputus-putus oleh interval yang cukup panjang. Selanjutnya ada penanganan gangguan berbahasa. Yang pertama ada melalui metode komunikasi representatif. Metode ini terkait dengan cara efektif berkomunikasi dengan penyandang gangguan berbahasa. Lebih lanjut, hal ini berimplikasi pada pendidikan bagi anak penyandang gangguan berkomunikasi. Permasalahan berkomunikasi harus dipahami secara mendasar sebelumnya ditentukan secara semantik ataupun sintaktik. Berdasarkan studi kasus perkembangan saraf pada masa kecil, beberapa penderita skizofrenia terdapat kesulitan membaca dan mengalami kata hingga usia 7 tahun. Meskipun demikian, pada semua penderita tidak ditemukan sejarah kesulitan berbahasa ekspresif. Kodraff 2005. Gangguan berbahasa reseptif yang dialami penderita skizofrenia dipengaruhi dua sistem utama, sistem persepsi dan memori semantik. Yang terakhir ada Down syndrome dan kemampuan linguistiknya. Down syndrome adalah gangguan perkembangan anak yang bersifat medis dan secara tipikal bukan hanya menjadi anak memiliki abnormalitas secara fisik, melainkan juga secara mental. Secara genetik,
Gangguan ini disebabkan oleh kondisi berlebihnya autosom 21 yang diderita merata pada gender baik laki-laki maupun perempuan. Istilah lain gangguan ini yaitu mongolisme dengan ciri khusus seperti abromalitas pada tengkorak dan bentuk muka, tubuh pendek, mulut selalu terbuka, jarak lebar antara kedua mata dan sebagainya. Kondisi ini terjadi akibat non-disjunction pada saat proses pembuahan dalam rahim akibat kandungan antibodi tiroid yang terlalu tinggi, adanya virus akibat radiasi, dan akibat terjadi kemunduran sel telur setelah 1 jam berada di dalam saluran Fallopi yang tidak dibuahi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.